Malam telah turun di kota Mojokerto, menyelimuti jalanan sempit dan gedung-gedung tua dengan kabut tipis yang bergerak seperti tangan-tangan tak terlihat. Lampu jalan yang berkelap-kelip menambah suasana mencekam, seolah kota itu menyimpan rahasia gelap yang tak pernah diungkapkan. Di sebuah lahan parkir yang sepi, berdirilah Jaya, pemuda berusia 25 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, namun mata hitamnya menatap lurus seakan mampu menembus kegelapan. Tangan kirinya selalu menggenggam dompet tua berisi koin dan benda-benda mistis yang hanya ia sendiri yang tahu kegunaannya. Malam itu, ia mendengar bisikan pertama. Suara halus, seperti nafas di telinganya. "Jaya, datanglah." Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan yang menari-nari di tanah beraspal. Jantungnya berdegup lebih kencang. Bisikan itu bukan sekadar angin. Ia mengenal suara itu. Suara itu selalu muncul saat orang-orang yang putus asa membutuhkan bantuannya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul seorang pria tua dengan tubuh membungkuk dan mata merah menyala. Ia melangkah ke arah Jaya dengan suara serak, hampir seperti geraman. Jaya, kau bisa membantuku, kan? Hutangku, semua, menumpuk." Jaya menelan ludah. Ia menatap pria itu dan berkata pelan, hampir berbisik. "Aku bisa, tapi kau harus siap menerima konsekuensinya. Kau tahu, uang itu datang dari tempat yang bukan dunia kita." Pria tua itu menggigil, namun mengangguk. "Aku, siap, tolong aku." Dengan gerakan lambat, Jaya menyalakan lilin hitam di tengah lahan parkir. Asapnya menari ke langit malam, membentuk siluet aneh yang seakan menatap balik ke Jaya. Ia membuka dompet tua, mengeluarkan koin-koin berkilau yang berdesir seperti suara bisikan. Mulutnya bergerak, mengucapkan mantra kuno yang terdengar seperti nyanyian dari dunia lain. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar halus. Bayangan di pohon-pohon mulai bergerak sendiri, membentuk sosok manusia yang menatap mereka dengan mata kosong dan tanpa wajah. Angin malam membawa aroma busuk dan dingin yang menusuk tulang. Pria tua itu terhuyung mundur, suaranya gemetar. Apa itu?" Jaya menatap ke arah bayangan-bayangan itu, wajahnya serius. "Itulah harga yang harus dibayar. Mereka menunggu, mereka selalu menunggu." Sesaat kemudian, koin-koin di tangan Jaya terbang ke udara, berputar, dan mendarat di tangan pria tua itu. Telepon pria itu berdering, menandakan transfer uang masuk. Pria tua itu tersenyum lega, namun tiba-tiba kulitnya terasa dingin seperti disentuh es. Bayangan tanpa wajah itu menempel di belakangnya. Jaya menunduk, menatap lilin yang mulai meredup. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas dan menyeramkan. "Jaya, kau akan diburu, kau tak bisa menghindar, dunia gelap itu menunggumu." Malam itu, kota Mojokerto tampak biasa bagi orang-orang yang tidur pulas di rumah mereka. Tapi di lahan parkir sepi itu, seorang pemuda berdiri sendiri, menatap bayangan-bayangan yang bergerak dan menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah berkah semata, melainkan tanggung jawab berat yang bisa menghancurkan siapapun yang ia bantu, termasuk dirinya sendiri. Dan malam itu, Jaya tahu, dunia gaib tak pernah tidur. Mereka selalu mengintai, selalu menunggu, dan suatu hari, mereka akan menagih semua hutang yang telah ia bayarkan dengan kegelapan. Hujan tipis mulai turun di malam yang kelam. Lampu jalan di kota Mojokerto memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang seakan hidup dan bergerak sendiri. Di lahan parkir yang sepi, Jaya sedang menata kendaraan yang diparkir, matanya tajam menelusuri setiap sudut. Tiba-tiba, langkah tergesa terdengar di aspal basah. Seorang pria paruh baya muncul dari kegelapan, wajahnya pucat, mata sembab karena menangis, dan tubuhnya gemetar. Jaya mengenal ekspresi itu, orang yang putus asa, terjepit oleh hutang, datang kepadanya. Jaya, tolong aku." Suara pria itu serak, nyaris terdengar seperti bisikan dari mulut goib. Jaya menatapnya dengan dingin, lalu menunduk perlahan. "Kau datang untuk uang, bukan?" tanyanya dengan suara rendah, hampir seperti gema di lorong gelap. Pria itu mengangguk tanpa kata, air matanya jatuh membasahi jas hujannya. "Semua hutangku, rentenir, rumahku, jika aku tidak membayar malam ini, mereka akan mengambil semuanya. Tolong,
Jaya, aku siap membayar apapun. Jaya menelan ludah. Ia tahu, setiap bantuan dari dirinya membawa harga yang tak terlihat, namun terasa dingin hingga menembus tulang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Jika aku membantumu, kau harus siap. Uang ini datang dari dunia lain. Dan mereka yang mengawasimu tidak akan pernah hilang begitu saja." Pria itu menggigil. Aku siap. Aku tidak peduli, aku hanya ingin hidup." Malam itu, Jaya menuntun pria itu ke tengah lahan parkir, tempat tanahnya kering dan gelap. Ia menyalakan lilin hitam, yang asapnya berputar-putar membentuk bayangan menyerupai wajah manusia yang menatap balik ke arah mereka. Koin-koin kuno ia sebar di lantai, membentuk lingkaran. "Berlututlah, dan pejamkan matamu," perintah Jaya, suaranya kini serak namun tegas. Pria itu menunduk. Suara angin malam berubah menjadi bisikan, seperti ratusan suara bergema bersamaan. "Uang, hutang, bayar, bayar." Jaya mulai mengucapkan mantra kuno, suaranya terdengar asing, menggetarkan udara malam. Tanah di bawah mereka bergetar halus, bayangan pepohonan berputar dan menari, menutupi cahaya lampu jalan. Suara-suara samar terdengar, seperti langkah kaki yang tidak menjejak di tanah, namun mengitari mereka. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok bayangan tanpa wajah, mengambang perlahan, menyebarkan hawa dingin menusuk tulang. Pria tua itu menjerit. "Apa itu?" "Jaya, tolong." Jaya tetap tenang, menatap bayangan itu, matanya menyalakan cahaya keperakan. "Tenang, mereka hanya menunggu. Mereka selalu mengintai mereka yang mengambil uang dari dunia kami. Kau hanya harus menerimanya dan berjalan tanpa rasa takut." Koin-koin terbang dari lantai, berputar-putar di udara sebelum mendarat di tangan pria tua itu. Teleponnya berdering. Transfer sejumlah besar masuk. Senyum lega muncul di wajahnya, tapi tubuhnya membeku saat bayangan tanpa wajah mendekat, menempel di pundaknya. Pria itu menjerit lagi, kali ini dengan suara lebih tinggi, namun Jaya menepuk bahunya dan berkata lembut, "Berjalanlah, jangan menoleh. Mereka selalu mengamati. Setiap rupiah yang kau terima adalah utang, dan mereka akan menagihnya suatu hari nanti." Hujan semakin deras. Sosok bayangan itu menghilang saat pria itu melangkah pergi, namun rasa dingin dan takut masih melekat seperti kabut yang menempel di kulit. Jaya menatap api lilin yang kini mulai meredup. Ia tahu, malam ini, ia telah menambah satu nama di daftar mereka yang harus membayar harga kegelapan, dan kota Mojokerto tetap tak tahu bahaya yang berjalan di antara mereka. Saat pria itu menghilang di kegelapan, Jaya menghembuskan napas panjang, menunduk, dan bergumam sendiri. "Semakin banyak yang aku bantu, semakin dekat mereka padaku, dan suatu hari, mereka akan datang menagih, bukan hanya uang, tapi jiwa." Dan malam itu, kota Mojokerto tetap tenang bagi orang-orang yang tidur pulas, tapi bagi Jaya, malam penuh bisikan, bayangan, dan rahasia gelap baru saja dimulai. Malam lain menyelimuti kota Mojokerto. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan bayangan panjang yang seakan menari mengikuti langkah kaki. Di lahan parkir, Jaya sedang duduk di kursi tua, menatap mobil-mobil yang baru saja keluar. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar. Seorang wanita muda muncul dari kabut, wajahnya pucat, mata merah karena menangis, dan tubuhnya gemetar. Jaya, suaranya lembut tapi bergetar. Jaya menoleh. Ia mengenali rasa putus asa yang sama seperti yang dimiliki Pak Arif. Wanita itu bernama Nina, seorang pegawai kantoran yang terlilit hutang pinjaman online. Ia mendekat perlahan, menatap Jaya dengan campuran takut dan harap. Aku dengar kau bisa membantu orang yang terjerat hutang," bisiknya. Suara itu hampir tenggelam di gemerisik daun yang ditiup angin malam. Jaya menatapnya lama, membaca ketulusan di matanya. Namun, ia tahu setiap bantuan yang ia berikan membawa risiko gelap. "Bantuan yang aku berikan, bukan uang biasa. Mereka yang menerima akan membayar, suatu hari nanti, dan tidak selalu dengan cara yang mereka inginkan," katanya pelan, suara seraknya bergema di antara bayangan. Nina menggigit bibirnya, menunduk.
Aku siap, tolong aku. Aku tidak peduli, aku hanya ingin bebas dari hutang ini. Jaya menarik napas panjang. Ia mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil, usang tapi terasa berat, dari tasnya. Isi kotak ini dengan sesuatu yang berharga bagimu. Sesuatu yang kau cintai atau miliki. Uang akan datang, tapi ingat, mereka yang mengawasimu akan selalu ada. Nina mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Apa maksudmu, mereka yang mengawasiku? Tanyanya, suaranya mulai bergetar. Jaya menatap bayangan pepohonan yang bergerak sendiri, lalu berkata seram. Mereka adalah penjaga dunia lain, mereka menunggu setiap orang yang mendapatkan uang dari kegelapan. Mereka akan selalu mengintai, menilai, dan, jika mereka tidak puas, mereka akan menagih. Malam itu, Nina pulang membawa kotak itu. Saat ia menutup pintu kamarnya, rasa dingin menusuk kulitnya. Angin malam berdesir, membawa aroma busuk dan suara bisikan. Uang, hutang, bayar, bayar. Ia memejamkan mata, namun bayangan gelap mulai muncul di sudut kamar, sosok tanpa wajah, panjang dan melayang, mengawasinya. Hatinya berdegup kencang, tangan gemetar, tapi ia berusaha tenang. Saat membuka kotak kecil itu keesokan harinya, sejumlah besar uang muncul di dalamnya, cukup untuk melunasi semua hutangnya. Hatinya tersenyum lega, namun tubuhnya terasa lelah, dan pandangannya sering tertuju ke bayangan di sudut kamar yang seolah ikut bergerak mengikuti langkahnya. Suara itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kau mengambil, kau harus membayar, mereka selalu melihat. Nina menutup mata, menahan napas. Ia sadar, uang itu adalah hadiah sekaligus kutukan. Segala kemudahan yang diberikan dunia lain selalu membawa konsekuensi. Beberapa hari kemudian, ia mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Bayangan tanpa wajah itu muncul di kamarnya, mengulurkan tangan kosong yang seakan ingin mengambil sesuatu dari dirinya. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Nina mencoba menghindar, tapi ia tahu, kegelapan itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Setiap rupiah yang ia miliki adalah utang pada dunia yang tak terlihat, dan mereka yang mengintai tidak pernah lupa. Di lahan parkir, Jaya duduk menatap malam. Ia tahu, bantuannya telah menambah daftar nama yang akan merasakan kegelapan, dan setiap malam, bisikan itu semakin keras. Jaya, semakin banyak yang kau bantu, semakin dekat mereka padamu, dan suatu hari, mereka akan datang menagih semua. Malam itu, kota Mojokerto tetap tampak normal bagi mereka yang tidur pulas. Tapi bagi Nina, dan bagi Jaya, dunia gelap semakin dekat, siap menelan siapapun yang mengusik keseimbangan gaib. Beberapa minggu setelah kejadian dengan Nina, kota Mojokerto semakin malam. Hujan deras menyelimuti jalanan, memantulkan lampu jalan yang berkelap-kelip seperti api yang menari-nari di genangan air. Lahan parkir tempat Jaya bekerja kini terasa lebih dingin, lebih sunyi, seolah kota itu menahan napas. Suatu malam, saat Jaya sedang menata kendaraan yang diparkir, angin malam berdesir membawa aroma asing, bukan hujan, bukan tanah basah, tapi sesuatu yang gelap, beracun, dan menakutkan. Mata Jaya menatap ke kegelapan. Dari bayangan lampu jalan, muncul seorang pria tinggi dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup topeng gelap, tapi aura jahatnya menembus malam. Bayu, gumam Jaya, mengenali sosok itu dari bisikan para bayangan yang selalu mengawasinya. Bayu, seorang pria dengan kemampuan gaib untuk mencuri energi orang lain, melangkah pelan. Suaranya serak tapi menusuk. Kau, Jaya, pikir kau bisa menolong orang sesuka hati? Semua energi yang kau pakai, semua yang kau beri, sekarang milikku. Jaya menegakkan tubuhnya. Aku tidak akan menyerah pada kegelapanmu. Aku hanya membantu mereka yang putus asa. Bayu tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya. Bayangan-bayangan gelap dari sisi jalan mulai bergerak seperti ular, merayap ke arah Jaya. Angin malam semakin kencang, membawa suara bisikan ribuan orang. Ambil, ambil, mereka adalah milikku. Jaya merasakan dingin menusuk tulang. Ia menyiapkan mantra penutup, membentuk lingkaran simbol kuno dengan koin dan lilin hitam. Api lilin menari liar, asapnya membentuk wajah-wajah menakutkan yang menatap Bayu. Ini, batasmu,
teriak Jaya. Bayu tertawa, suara itu seperti suara retakan besi tua. Ia melesat maju, bayangannya menempel pada Jaya, mencoba menyerap energi yang dimiliki pemuda itu. Jaya menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya, tanah di sekitar mereka bergetar, lampu-lampu jalan berkelap-kelip tak menentu, dan bayangan-bayangan lain muncul, mengintai dari pinggir parkir. Pertarungan gaib itu berlangsung menegangkan. Jaya menyalakan mantra, mengucapkan kata-kata kuno, mengarahkan energi ke lingkaran simbol, sementara Bayu melepaskan bayangan hitam yang melingkupi area parkir, mencoba menelan seluruh cahaya. Tiba-tiba, Jaya terdorong mundur. Bayu menyerang dengan energi gelap, menciptakan ilusi bayangan para orang yang pernah dibantu Jaya, Pak Arif, Nina, bahkan pedagang kaki lima yang dulu ditolong. Mereka tampak menatap Jaya dengan tatapan kosong dan menakutkan, seolah menagih hutang. Jaya menutup mata, mengatur napas, dan berbisik. Aku tidak akan membiarkanmu merusak dunia nyata. Kau boleh mengambil energi, tapi kau tidak akan mendapatkan jiwa mereka. Dengan mantra terakhir, Jaya menyalurkan seluruh kekuatannya untuk menutup Bayu dari dunia nyata. Sebuah cahaya putih memancar dari lingkaran simbol, membakar bayangan gelap yang mencoba menelan parkir, dan Bayu terseret mundur, melesat ke kegelapan tanpa suara. Ketika semuanya tenang, Jaya berdiri terpaku, tubuhnya lelah, wajahnya pucat. Ia tahu ini belum berakhir. Bayu masih ada di luar sana, menunggu, merencanakan cara untuk kembali. Ia menatap malam Mojokerto, hujan yang mulai reda, dan bisikan lembut terdengar. Semakin banyak yang kau bantu, semakin banyak yang mengincar, suatu hari mereka akan datang, dan kau harus membayar. Jaya menarik napas panjang. Ia sadar, kemampuan gaibnya bukan hanya untuk menolong, tapi juga magnet bagi kegelapan. Dan suatu saat, pertempuran berikutnya akan lebih berat, lebih gelap, dan lebih mengancam. Malam itu, kota Mojokerto tampak biasa bagi mereka yang tidur pulas. Tapi bagi Jaya, dunia gaib semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk menagih semua hutang dari kegelapan. Malam itu, setelah Bayu menghilang ke kegelapan, Jaya berdiri terpaku di lahan parkir. Hujan telah reda, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang hingga membuat kulitnya merinding. Bayangan-bayangan dari pepohonan tampak lebih panjang, bergerak sendiri, seolah tersadar dan menunggu perintah. Jaya menatap tangan dan koin-koinnya yang kini bergetar halus, seperti ada energi yang menembusnya dari dunia lain. Suara bisikan muncul lagi, lebih jelas dan menyeramkan daripada sebelumnya. Jaya, mereka akan datang menagih, kau tidak bisa menghindar. Seketika, bayangan-bayangan itu mulai bergerak mendekat, membentuk sosok samar dari orang-orang yang pernah dibantunya, Pak Arif, Nina, pedagang kaki lima, semua menatapnya dengan mata kosong, tanpa ekspresi, namun terasa menuntut. Jaya menelan ludah, sadar bahwa setiap bantuan yang ia berikan meninggalkan jejak gaib yang tidak bisa dihapus begitu saja. Salah satu bayangan, Pak Arif, melangkah maju, suaranya terdengar serak dan menakutkan. Jaya, uang itu datang dengan harga, dan aku merasakannya, mereka selalu menunggu. Jaya menunduk, menatap tanah, lalu berbisik. Aku tahu, aku tidak bisa mengubahnya, tapi aku harus melindungi mereka dari kegelapan yang lebih dalam lagi. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar tawa panjang dan seram. Bayu muncul lagi, lebih jelas kali ini, wajahnya masih tertutup topeng gelap. Kau pikir itu cukup? Katanya sinis. Setiap orang yang kau bantu adalah milikku sekarang. Dan aku akan menagih, satu persatu. Bayu mengangkat tangan, dan bayangan-bayangan itu mulai bergerak seperti ular, menelan cahaya lilin Jaya. Udara menjadi pekat, aroma busuk dan dingin menusuk kulit, membuat Jaya sulit bernapas. Ia menutup mata, mencoba mengumpulkan mantra penutup, tapi energi Bayu terlalu kuat. Dalam sekejap, Jaya merasakan energi gaib dari orang-orang yang pernah ia bantu, Pak Arif, Nina, mengalir ke Bayu. Ia menjerit, berusaha menahan energi itu. Tanah di sekitarnya retak, bayangan-bayangan menari liar, dan lampu-lampu jalan berkedip tak menentu. Jaya kemudian menunduk, menepuk dada, dan berbisik mantra kuno terakhir, suaranya bergema di antara bayangan gelap. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia nyata,
pergi, sebelum aku mengurung kalian selamanya." Seketika, cahaya putih memancar dari tubuh Jaya, membakar bayangan gelap dan menahan Bayu. Sosok Bayu terseret mundur ke kegelapan, namun suaranya terdengar jelas. "Ini belum berakhir, aku akan kembali, dan semua yang kau cintai akan menjadi taruhannya." Hening menyelimuti lahan parkir. Bayangan orang-orang yang pernah dibantu Jaya perlahan memudar, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Jaya jatuh terduduk, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Ia menyadari satu hal, setiap bantuan yang ia berikan bukan hanya menolong, tapi juga mengundang kegelapan yang menunggu untuk menagih harga yang belum dibayar. Dengan tangan gemetar, Jaya memungut koin-koinnya, menatap malam Mojokerto yang kini terlihat damai bagi orang lain. Tapi ia tahu, di balik ketenangan itu, Bayu dan bayangan-bayangan gelap selalu mengintai. Dan suatu hari, mereka akan kembali, menuntut semua yang telah Jaya berikan. Hujan deras semalam meninggalkan kota Mojokerto basah dan dingin. Lahan parkir tempat Jaya bekerja kini dipenuhi genangan air yang memantulkan bayangan lampu jalan, seolah dunia nyata dan dunia gaib bercampur. Jaya duduk di kursi tua, menatap tangan dan koin-koinnya yang kini bergetar halus. Setiap bantuan yang pernah ia berikan terasa seperti luka yang belum sembuh. Sejak pertarungan terakhir dengan Bayu, Jaya mulai merasakan beban yang luar biasa. Bayangan-bayangan orang-orang yang pernah ia tolong, Pak Arif, Nina, pedagang kaki lima, kerap muncul dalam mimpinya, menatap dengan mata kosong yang menuntut sesuatu. Suara bisikan malam pun tak pernah berhenti. "Jaya, hutang harus dibayar," mereka selalu menunggu. Hatinya terguncang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Apakah aku menolong, atau justru menjerumuskan mereka? Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Randy datang kepadanya. Tubuhnya kurus, wajahnya lesu, dan matanya penuh harap. Ia ingin memulai usaha kecil, tapi terlilit hutang bank dan rentenir. Randy menatap Jaya dengan mata yang penuh percaya, dan berkata, "Aku dengar kau bisa membantu orang yang terjerat hutang, tolong aku, Jaya. Aku ingin hidup normal, bebas dari tekanan mereka." Jaya menatap Randy lama. Ia teringat mimpi-mimpi gelap, bayangan Pak Arif dan Nina, serta ancaman Bayu. Hatinya bergetar. "Aku bisa membantumu dengan cara yang berbeda. Tapi kau harus berani bekerja keras, tanpa mengambil jalan pintas." Randy bingung. "Tanpa jalan pintas? Bukankah kau bisa memberikan uang secara gaib?" Jaya menunduk. "Aku sudah belajar dari kesalahan. Bantuan gaib yang aku berikan, selalu meninggalkan jejak kegelapan. Aku tidak ingin hidupmu hancur karena uang yang datang dari tempat yang tidak semestinya." Randy mengangguk, meski ragu. Ia menatap Jaya dan berkata, "Baik, aku siap. Ajari aku cara bertahan, cara berjuang, tanpa bantuan gaib." Jaya tersenyum tipis, walau hatinya berat. Ia mulai mengajari Randy strategi usaha, mengatur modal seadanya, dan memberi nasihat agar sabar dan tekun. Setiap malam, ia tetap mengawasi Randy dari jauh, memastikan kegelapan yang pernah mengintai orang lain tidak menyeret pemuda itu. Namun, bayangan masa lalu terus menghantuinya. Malam-malam Jaya dipenuhi suara-suara seram. "Kenapa kau membiarkan mereka hidup tanpa membayar harga?" Suara itu terdengar seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Suatu malam, saat hujan gerimis menetes di lahan parkir, Jaya melihat bayangan samar dari Pak Arif dan Nina. Mereka tidak menyeramkan seperti sebelumnya, tapi tatapannya kosong, menuntut jawaban. Pak Arif bersuara dengan nada getir. "Jaya, kau pikir menahan kami cukup? Hutang tetap ada, dan suatu hari, mereka akan datang." Jaya menutup mata, menahan air mata. "Aku tahu, aku hanya ingin mereka hidup, bebas dari kegelapan yang lebih besar daripada hutang." Ia menyadari satu hal, kekuatannya bukan hanya untuk menolong, tapi juga uji moral dan tanggung jawabnya sendiri. Ia harus memilih antara terus menggunakan kekuatan gaib dan menjerumuskan orang lain, atau menahan diri dan menghadapi risiko tidak bisa menolong mereka yang putus asa. Malam itu, kota Mojokerto tampak biasa bagi orang yang tidur pulas. Tapi bagi Jaya,
dunia gelap semakin dekat, menghantui setiap langkah dan setiap keputusan. Ia tahu, suatu hari, Bayu atau kegelapan lain akan kembali menagih harga dari semua yang pernah ia bantu. Dan di tengah hujan yang menetes pelan, Jaya berdiri di lahan parkir, memandang langit malam, dan berbisik. Aku tidak akan membiarkan kegelapan menang, aku harus menemukan jalan lain, tanpa mengorbankan mereka, dan tanpa menghancurkan diriku sendiri. Beberapa malam setelah mengajari Randy, Jaya duduk sendiri di lahan parkir yang basah oleh embun malam. Angin dingin berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Lampu jalan berkelap-kelip, memantulkan bayangan panjang Jaya sendiri, namun bayangan itu terasa berbeda, seolah ada sosok lain di baliknya, mengawasi. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari kegelapan. Jaya, mereka menunggumu. Jaya menatap sekeliling, jantungnya berdegup kencang. Bayangan-bayangan samar muncul di pinggir parkir, Pak Arif, Nina, dan orang-orang lain yang pernah dibantunya. Mereka berdiri dengan tatapan kosong, menuntut jawaban. Pak Arif bersuara dengan nada getir. Kau pikir dengan menahan diri, kami aman? Hutang tetap ada, kami merasakan kegelapan, mereka selalu menunggu. Jaya menunduk, menahan rasa bersalah. Aku hanya ingin mereka hidup, tanpa takut, tanpa dihantui bayangan, tapi setiap bantuan yang kuberikan membawa risiko. Dari sisi lain, udara tiba-tiba berubah pekat, dan sosok Bayu muncul kembali, lebih gelap dan menakutkan dari sebelumnya. Suaranya seperti retakan besi tua, menusuk ke hati Jaya. Kau pikir menahan diri cukup? Setiap orang yang kau bantu tetap menjadi milikku. Dan suatu hari, aku akan datang, menagih semuanya. Jaya merasakan energi gelap menembus tubuhnya. Bayu tertawa panjang, dan bayangan-bayangan orang-orang yang pernah dibantunya mulai bergerak liar, mengitari Jaya seolah menjeratnya. Randy, yang ia bantu dengan cara kerja keras, muncul dalam ilusi, wajahnya menatap kosong, seakan mengatakan, kau tidak bisa melindungiku, kau tidak bisa melindungi mereka semua. Jaya menelan ludah, hatinya hancur oleh dilema moral yang begitu berat. Ia sadar, kekuatan gaibnya adalah pedang bermata dua, bisa menolong, tapi juga mengundang kegelapan yang lebih besar. Ia berdiri, menatap langit malam yang gelap, dan berbisik dengan suara serak. Aku harus menemukan cara lain, tanpa mengorbankan mereka, tanpa menghancurkan diri sendiri, aku harus menghadapi semua konsekuensi ini. Angin malam semakin kencang, membawa bisikan. Pilihanmu menentukan nasib mereka, dan nasibmu sendiri. Jaya menutup mata, menenangkan napasnya, dan merasakan energi gaib yang selama ini ia gunakan perlahan memudar dari tangannya. Ia tahu, keputusan untuk menahan diri dan mengajarkan orang bekerja keras adalah ujian terberat, lebih berat daripada melawan Bayu atau menghadapi bayangan-bayangan menyeramkan. Malam itu, kota Mojokerto tampak biasa bagi orang yang tidur pulas. Tapi bagi Jaya, setiap langkah, setiap napas, adalah ujian. Ia menyadari satu hal, kebaikan tidak selalu datang dari kekuatan gaib, dan terkadang keberanian terbesar adalah menahan diri, menghadapi kegelapan, dan membiarkan manusia belajar berjalan dengan usaha sendiri. Saat hujan mereda, Jaya berdiri di tengah parkir basah, menatap genangan air yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ia berbisik pelan, aku tidak takut, aku akan melindungi mereka, dengan caraku sendiri, dan menghadapi segala akibatnya. Dan malam itu, meski kota Mojokerto tampak tenang, bayangan-bayangan dari masa lalu tetap mengintai, sementara Bayu, musuh dari dunia gelap, masih menunggu saat yang tepat untuk menagih semua hutang dari kegelapan yang Jaya pernah sebarkan. Malam itu, kota Mojokerto diselimuti kabut tebal yang menutupi jalanan. Lahan parkir tempat Jaya bekerja tampak lebih sunyi dari biasanya. Genangan air memantulkan cahaya lampu yang redup, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari. Jaya berdiri di tengah parkir, menatap kosong ke arah kota. Ia merasakan kehadiran yang berbeda, lebih kuat, lebih gelap. Dari kabut muncul Bayu, lebih menakutkan dari sebelumnya. Aura gelapnya menusuk hingga tulang, dan tawa panjangnya terdengar seperti retakan besi tua. Kau menahan diri, tapi mereka tetap milikku. Malam ini, aku akan menagih semuanya. Jaya mengatur napas,
menatap Bayu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan mereka, atau dunia nyata. Malam ini, kita akan mengakhiri semuanya. Bayu tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya. Dari kegelapan muncul bayangan-bayangan orang yang pernah dibantu Jaya, Pak Arif, Nina, pedagang kaki lima, semua menatap dengan tatapan kosong, seakan menuntut balas. Energi gelap yang keluar dari mereka berputar menuju Bayu, namun Jaya berdiri di antara mereka, menyalurkan kekuatannya untuk melindungi dunia nyata. Pertarungan pun dimulai. Bayu melesat maju, menyerang dengan bayangan hitam yang menelan cahaya lampu jalan. Tanah retak, angin kencang membawa suara bisikan ribuan jiwa. Bayar, bayar, mereka menunggu. Jaya menutup mata, mengucapkan mantra terkuat yang ia ketahui, mengubah lingkaran simbol kuno menjadi medan pelindung. Cahaya putih memancar dari tubuhnya, membakar bayangan gelap, menahan serangan Bayu. Bayu menjerit, mencoba menembus cahaya itu, tapi kekuatan Jaya menahan setiap serangannya. Pertarungan berlangsung sengit, energi gaib saling bertumbukan, menciptakan cahaya dan bayangan yang bergerak liar di lahan parkir. Genangan air di tanah pecah akibat energi yang memancar, suara gemuruh terdengar seperti guntur dari dunia lain. Di saat kritis, Jaya merasakan sesuatu, energi gaib yang selama ini ia gunakan untuk membantu orang lain, Pak Arif, Nina, Randy, berubah menjadi kekuatan murni dari niat baiknya. Ia menyadari satu hal, kekuatan terbesar bukanlah mantra atau koin, tapi keberanian dan niatnya untuk melindungi tanpa mengorbankan orang lain. Dengan teriakan terakhir, Jaya menyalurkan seluruh energi niat baik itu, menciptakan ledakan cahaya putih yang menelan Bayu. Bayu menjerit, tubuhnya terseret ke kegelapan, menghilang perlahan, namun suaranya terdengar jelas. Ini belum berakhir, kau akan membayar, suatu hari aku akan kembali. Saat cahaya memudar, Jaya jatuh terduduk, tubuhnya lelah, napas tersengal. Lahan parkir kembali tenang, genangan air memantulkan bayangan kota yang damai. Bayangan Pak Arif, Nina, dan orang-orang lain perlahan memudar, tapi tidak ada tatapan kosong lagi, mereka bebas dari cengkeraman kegelapan. Jaya menatap tangan kosongnya, sadar bahwa kekuatan gaibnya kini hilang. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, tukang parkir, namun hatinya lebih kuat daripada sebelumnya. Ia telah belajar. Bantuan gaib bisa menolong, tapi selalu membawa risiko. Kebaikan yang murni datang dari niat dan usaha, bukan sihir atau kekuatan gelap. Tanggung jawab moral lebih penting daripada kemenangan sementara. Kota Mojokerto kembali normal bagi orang-orang yang tidur pulas. Tapi Jaya tetap waspada, menyadari bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar mereka, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Ia berdiri di lahan parkir, memandang langit malam, dan berbisik pelan. Aku telah memilih jalanku, aku akan menolong dengan caraku sendiri, dan menghadapi semua akibatnya, tapi aku tidak akan membiarkan kegelapan menang lagi. Dan malam itu, meski kota Mojokerto tampak tenang, bayangan-bayangan gelap kini hanya menjadi kenangan, peringatan bagi Jaya bahwa setiap kebaikan harus dibarengi dengan kebijaksanaan, dan setiap kekuatan, sekecil apapun, membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Hari-hari berlalu di kota Mojokerto, namun hujan malam dan kabut tipis tetap menjadi teman setia kota itu. Lahan parkir tempat Jaya bekerja kini tampak biasa bagi orang-orang yang datang dan pergi, tapi bagi Jaya, setiap sudutnya menyimpan kenangan, bisikan malam, bayangan gelap, dan suara-suara yang pernah mengintai. Jaya duduk di kursi tua, menatap genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Tangannya kosong, tidak ada koin kuno, tidak ada mantra, tidak ada kekuatan gaib. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, tukang parkir. Tapi di matanya, terlihat keteguhan dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit dan pertarungan melawan kegelapan. Ia teringat Pak Arif, pria paruh baya yang dulu hampir kehilangan segalanya. Ia teringat Nina, yang kini bekerja keras membangun hidupnya tanpa harus bergantung pada kekuatan gaib. Randy, pemuda yang ia bimbing dengan sabar, kini mulai mandiri, menjalankan usaha kecilnya dengan tekun. Mereka semua hidup, tapi tidak tanpa jejak pengalaman gelap yang pernah menyelimuti mereka. Jaya menarik napas panjang. Suara bisikan malam masih terdengar samar, tapi tidak lagi menyeramkan. Ia menyadari satu hal.
Kebaikan sejati tidak datang dari kekuatan gaib, bukan dari jalan pintas, dan tidak dari uang yang diberikan dari dunia lain. Kebaikan lahir dari niat, usaha, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan. Malam itu, ketika hujan gerimis kembali menetes, Jaya menatap langit. Kabut menari di antara lampu kota, membentuk bayangan-bayangan samar. Sekali-sekali, ia merasakan kehadiran Bayu, musuh dari dunia gelap yang dulu mencoba menagih semua hutang dari kegelapan. Tapi Jaya kini tahu, keberanian dan hati yang teguh adalah senjata paling ampuh melawan gelap. Ia berbisik pelan, hampir pada dirinya sendiri. Aku telah menghadapi mereka semua, dan aku tetap berdiri. Kegelapan boleh ada di sekitar kita, tapi cahaya yang berasal dari niat baik tidak akan pernah padam. Aku akan menolong orang, dengan cara yang benar, dan aku akan menghadapi segala akibatnya. Kota Mojokerto tetap tenang bagi warga yang tidur pulas, tapi bagi Jaya, malam selalu menyimpan misteri. Ia tahu dunia gaib tidak pernah benar-benar hilang. Bayangan dan bisikan akan selalu ada, menunggu orang yang membuka pintu kegelapan. Namun Jaya siap, dengan hati yang tegar dan jiwa yang penuh tekad. Dan di tengah lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip, di genangan air yang memantulkan bayangan kota, Jaya berdiri, bukan sebagai tukang parkir biasa, tetapi sebagai pemuda yang memahami batas kekuatan, tanggung jawab, dan harga dari setiap kebaikan. Malam itu, kota Mojokerto kembali tenang, namun cerita tentang Jaya, tukang parkir yang mampu menolong dengan cara gaib, akan tetap menjadi bisikan misteri, tersimpan di antara bayangan dan cahaya yang menari di kota itu. Suara terakhir terdengar hanya di telinga Jaya, lembut tapi jelas. Setiap bantuan membawa konsekuensi, setiap hati yang tulus memiliki kekuatan, dan setiap pilihan menentukan nasib. Dan Jaya tersenyum, menatap malam, siap menghadapi hari esok dengan bijaksana, tegar, dan penuh keberanian, sambil menyadari bahwa misteri, gelap, dan cahaya akan selalu berjalan beriringan di kota Mojokerto.